Selamat pagi sahabat Sanggar, ketemu lagi dengan saya Farid Haryanto. Kali ini saya pengen membahas lagi Range Rover Evoque. Ini lebih untuk mungkin terakhir kalinya tentang Range Rover Evoque. Saya pengen share bagaimana memilih Range Rover Evoque bekas sebelum Anda membeli. Jadi menurut saya Anda kenalin dulu produk Evoque ini seperti apa. Jadi kalau datang ke showroom itu dengan PD-nya seolah-olah Anda itu sudah tahu apa itu Range Rover Evoque. Jadi saya bercerita sedikit ya, flashback ke belakang. Range Rover Evoque ini adalah mobil Inggris. Kemudian ini mulai produksi itu tahun berapa? Mulai produksi tahun 2011. Tapi dipasarin di Indonesia ini mulai 2012. Jadi Range Rover Evoque pertama itu launch di Indonesia 2012. Waktu itu sebagai agen tunggal pemegang mereknya, sebagai APM-nya adalah PT Java Motor. Jadi tahun 2012 mereka launching, kemudian 2014 keagenan pindah ke PT Grand Auto Dinamika, dan 2014 juga masih dengan bentuk yang sama. Kemudian baru facelift itu ada di 2016. Jadi teman-teman sebelum memilih Range Rover Evoque tahu siapa importirnya. Jadi udah pasti tadi 2012. Kalau nanti dilihat di ada namanya form A, itu kelihatan importirnya siapa, yaitu antara kalau diimport oleh agen tunggal pemegang mereknya pastinya Java Motor. Tapi kalau diimport oleh importir umum pasti ada PT lain di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa Range Rover Evoque ini kategorinya adalah masuk di dalam SUV. Kemudian dan Range Rover ini udah 4x4 permanen ya. Jangan lihat kadang-kadang teman-teman atau sahabat Sanggar taunya Range Rover Evoque, oh itu seperti mobil 4x2, tapi dia udah 4x4. Itu mungkin dari sisi histori dulu. Oke, untuk mengenal lebih detail lagi, kita menginjak ketiga, yaitu tentang varian. Varian apa aja yang dijual di Indonesia untuk Range Rover Evoque? Ada 3 varian. Yang pertama ada Pure, ada Dynamic, ada Prestige dulu, kemudian ada Dynamic. Kemudian yang paling terakhir Dynamic Plus. Nah, apa bedanya sih supaya tahu? Yang pertama, kita ngomong sebelum ke varian, kita ngomong tentang engine-nya ada apa aja. Yang pertama itu sebetulnya Evoque masuk ke Indonesia itu ada 2 engine, yaitu yang pertama menggunakan bahan bakar bensin, kemudian yang kedua adalah diesel. Cara membedakannya seperti apa? Jadi kalau paling gampang teman-teman atau sahabat Sanggar adalah lihat emblem di belakang. Mari kita tunjukkan. Nah, ini SE4, artinya ini adalah bahan bakar bensin. Kalau yang diesel itu ada SD4. Sebetulnya ada satu lagi diesel tapi tidak dimasukkan di Indonesia, yaitu TD4. Jadi itu paling gampang. Kemudian kita bicara ngomong tentang trim atau panel atau body. Kita pengen tahu tadi apa Pure, apa Prestige, apa Dynamic. Kalau Pure itu dari bumper depan itu bentuknya standar, tidak sporty. Nanti kita tahu mobil ini sebetulnya masuk kemana. Kemudian dari rear spoiler itu untuk Pure sama Prestige itu tidak seperti Sport, ada ininya, ada lipsnya nih. Ini teman-teman tahu. Jadi kalau yang Pure sama Prestige itu biasa. Kemudian di bodi samping. Kalau yang Pure sama Prestige
itu di sini warnanya adalah hitam atau tergantung warna, artinya banyakkan hitam. Nah, kalau yang Dynamic atau Dynamic Plus itu sama warna body. Itu paling ciri yang paling gampang. Nah, lihat kita bumper depan. Ini masuknya apa? Nah, kalau yang pure itu ini tidak ada varian warna silver, ini sporty. Jadi ini dynamic, dipastikan mobil ini pasti dynamic. Itu perbedaan secara trim. Kemudian Range Rover Evoque itu transmisinya berapa percepatan sih? Untuk 2012, 2013 itu ada 6 percepatan atau kalau bahasanya 6 speeds. Kalau yang mulai 2014 itu 9 speed atau 9 speed. Pastinya 2014 ke atas itu jauh lebih smooth untuk perpindahan giginya. Kemudian kita keempat ini yang agak penting ya, mengenai feature dan teknologi supaya teman-teman dan sahabat sanggar tahu. Yang paling penting pertama adalah bahwa Range Rover Evoque ini dynamic atau bukan. Itu nanti bisa dilihat dari ada tombol di dalam, yaitu icon dynamicnya. Namanya kalau di sistem di Range Rover itu terrain response. Kalau yang ada itu ada 5 tombol, kalau yang nggak ada itu ada 1 tombol yang nggak ada. Coba kita tunjukkan di sini. Nah, ini yang dinamakan tombol terrain response. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau yang ada dynamic ada gambar jalan raya belok nih S, itu kalau dipencet ke kanan nanti akan nyala. Itu salah satunya. Kemudian feature dan teknologi yang lain, ini ada power tailgate. Ini buka bagasi belakang. Kalau dipencet bagasi belakang otomatis kebuka. Teman-teman juga harus tahu cara menutupnya power tailgate. Seperti ini, pencet itu tertutup. Yang kemudian kita bicara tentang bahwa Range Rover Evoque ini ada 2 varian tentang kamera, yaitu 1 kamera dan 5 kamera. 5 kamera itu ada di mana aja? Kalau bahwa varian ini paling tinggi, yaitu 2 ada di spion, bisa dilihat. Nih, kanan kiri. Kemudian kamera yang di depan bisa dilihat, ini kamera di depan kanan kiri. Kemudian ada kamera yang ada di belakang, yaitu kamera mundur. Dan kalau 1 kamera artinya hanya kamera mundur saja. Kemudian fitur dan teknologi yang lainnya, pada waktu di start kita bisa lihat ada namanya blind spot monitoring. Jadi kalau di sini sebetulnya sudah ada kelihatan gambar 2 mobil ini. Tapi kalau di start nanti akan kelihatan. Coba Kevin di luar saja. Kemudian ada blind spot monitoring. Pada saat start dia akan nyala warna kuning. Nah, itu artinya bahwa mobil ini ada fiturnya blind spot monitoring. Kemudian saya sedikit cerita bahwa tadi kalau ada terrain response, ada dynamicnya, sehingga bahwa sistemnya di suspensi itu ada namanya sistem mana ride, yang selama ini di video-video YouTube saya sebelumnya bercerita menjadi masalah. Bahwa sistem bekerja pada waktu bekerja, sehingga pada waktu lewat polisi tidur seperti ada suara klutak-klutuk, itu tidak nyaman. Tapi coba teman-teman atau sahabat Hanggar nanti kalau sudah beli Range Rover Evoque, datang aja ke Hanggar 17, kami bisa memberikan solusi yang terbaik. Itu bicara feature dan teknologi. Kemudian feature yang lainnya gampang lagi lihatnya adalah bahwa mobil ini
ada tire pressure monitoringnya enggak di dalam bannya. Itu nanti akan coba kita lihat ini di ban. Paling simpel ini juga buat mobil umum lainnya. Biasanya kalau TPMS itu pentilnya kaku, nggak bisa digerak-gerakin gini. Kalau ini berarti nggak ada tire pressure monitoringnya. Ini pelajaran buat untuk ngecek mobil lainnya juga sama. Kemudian mobil ini ada dual view-nya atau enggak, seperti yang di video saya di YouTube sebelumnya. Bagaimana cara menjalankan dual view itu bisa dilihat caranya seperti itu untuk pengecekannya. Itu bagian dari fitur dan teknologinya. Selanjutnya kita akan bicara tentang bahwa Range Rover Evoque ini ada yang 4 pintu seperti ini, kemudian ada sport 2 pintu, dan ada satu lagi yang convertible. Convertible itu muncul setelah 2014. Nah, ini bagian poin yang paling penting, cek kondisi kendaraan. Dan teman-teman sebelum ngecek pastinya juga sudah tahu, sudah lihat YouTube channel yang lainnya bagaimana ngecek kendaraan secara umum. Tapi untuk Range Rover Evoque apa aja yang perlu diperhatiin? Yang pertama bicara tentang bodi secara umum ya, dicek bahwa mobil ini pernah dicat ulang atau enggak. Kemudian yang paling penting karena mobil ini sebetulnya mobil sudah full electrical, sudah canggih. Yang poin pertama paling penting coba kita cek di dalam, pastiin di bawah karpet diraba-raba aja, ada basah atau enggak, pernah kebanjiran atau enggak. Itu coba kanan kiri dilihat, belakang. Kemudian kalau untuk bodi ya teman-teman bisa ngelihat. Dan ada satu sisi kenapa saya tadi bilang kalau sebelum masuk showroom PD seolah-olah teman-teman tahu bagaimana buka kap mesin, juga itu ada di sebelah kiri. Ini dilihat, ini ada tarikannya, ditarik aja. Kemudian ini di tengah ada penjatan, diangkat saja. Nah ini kalau mau ngecek kondisi mesin. Nah kondisi bodi yang perlu diperhatiin bahwa di dalam mobil apapun kalau dia pernah nabrak di depan, itu area-area yang di posisi depan ini pastiin tidak ada pernah dicat ulang di dalamnya, apalagi struktur bodi yang pernah ada melengkung dan sebagainya. Itu yang penting. Kemudian area mesin, kalau mungkin di mobil-mobil Jepang atau mobil-mobil yang lebih simpel kan ini ketutup cover, tidak tahu mesinnya ada bocoran atau enggak. Yang paling gampang kalau Range Rover Evoque secara PD nggak usah takut, buka covernya ini cukup gampang karena dia cuman ada 4 klip, ditarik aja. Nah dia akan terbuka. Kelihatan area mesinnya, pastiin ada bocoran atau enggak sebelum nanti kita lakukan start engine, cek fungsi-fungsinya. Tapi yang pasti ini bocoran. Ini oli, kita lihat seperti biasa olinya bagus atau enggak, terawat atau tidak. Kalau warnanya oli bening seperti ini ya pastinya terawat. Kalau coklat bahkan ada aditifnya ya perlu diragukan. Kemudian ini wiper. Nah ini radiator, pastiin harus di center sebetulnya karena ini warnanya hitam, tapi akan kelihatan. Kalau dia mobil terawat pasti bangsanya wiper, radiator itu biasanya selalu penuh.
Kemudian ini baterai, kalau mau buka ya diputar semua. Ini pakai klip semua, kurang lebih seperti itu. Tapi area kondisi mesin ini bisa dilihat, melihat tadi covernya seolah-olah solid, tidak kelihatan, tinggal tarik aja. Kemudian ini yang tak kalah pentingnya, pastiin Range Rover Evoque ini semuanya berfungsi. Jadi kita start aja, injak rem, kemudian kita start. Nah, saya cuman pengen ngasih edukasi ke teman-teman. Kalau tadi kita langsung start, itu tidak tahu apa aja yang nyala. Jadi coba kita matiin lagi. Nggak usah diinjak rem, di-onin aja. Nah, apa saja yang nyala di dalam instrumen cluster. Jadi, nah begitu kita start, harusnya ini semuanya nggak ada yang nyala. Itu bahwa cuman ada terbuka P segitiga, bahwa bonetnya masih terbuka, kemudian kita masih pintu juga terbuka. Tapi kalau nggak ada masalah, biasanya nggak tertutup rapat, itu semuanya akan nggak ada muncul warning. Dan nyala merah itu artinya kita tidak boleh dijalankan mobil. Jadi semuanya harus clear. Tapi kalau nyala kuning itu mobil masih boleh jalan. Kemudian fungsi-fungsi yang lainnya yang perlu diperhatiin, antara lain bahwa mobil ini lampu sennya sebelah kiri ya, karena ini mobil Eropa. Jalan enggak. Kemudian lampu dipastiin nyala enggak. Setiap fungsi mobil ini pastikan berfungsi normal, nyala. Jangan sampai ada sesuatu yang tidak berfungsi normal. Nanti pun pada waktu jalan teman-teman cobain aja. Karena mobil ini sudah setengah full elektrik. Yang jadi masalah begitu ada fungsi yang tidak normal, tidak seperti hanya mobil yang simple, misal lampu nggak nyala kemudian hanya ganti lampu, nggak seperti itu. Bisa kemudian ganti kontrol unitnya. Nah, itu yang mesti sebelum beli saya sarankan ke teman-teman atau sahabat Hanggar, pastiin semua fungsi nyala dan tanyakan kepada pihak penjualnya. Artinya kalau bisa saya beli setuju, tapi semuanya harus berfungsi. Kemudian kita coba satu persatu. Audio ini juga bagian penting. Pencet audionya. Kebetulan ini lagu dangdut ya, nyala. Ini digedein, kecilin, di setir seperti itu. Ini yang tadi saya bilang ada terrain respon. Pencetannya normal itu selalu warna kuning, kalau dynamic itu di sini di kiri, dan berubah otomatis itu di dashboard warna merah. Nah, ini mengenai fitur-fitur bagaimana nyalain, itu teman-teman bisa lihat video saya di sebelumnya bicara mengenai feature. Oke, itu fungsi-fungsi. Anda harus test drive, pastiin semua tombol yang di sini benar semua. Kemudian kita bicara interior. Interior itu ya pastinya teman-teman bisa lihat dengan kasat mata bagaimana kondisi plafon. Dan misal biasanya kelemahan mobil-mobil Eropa itu karena plafonnya ini ada dilapis dengan kain. Biasanya karena panas di Indonesia ini kan luar biasa, sehingga plafonnya ada bahasanya namanya plafon turun, kainnya ini turun karena lepas dari lemnya, kepanasan lepas lemnya akhirnya ngelondoy. Nah, itu nggak usah khawatir, kalau itu juga masalah simpel, datang ke Hanggar, kita bantu, kita ada proses perbaikannya, nanti mirip dengan originalnya.
Yang paling penting kalau bicara interior adalah pastinya mobil Eropa, bicara kondisi trim-trim ini mulus, tidak ada gores-goresan, kemudian kursi bisa seatnya diatur mundur, maju, fungsinya ada di sebelah kanan atau sebelah kiri seat. Yang tidak kalah penting tadi fungsi-fungsi utama yaitu tentang AC. Jadi begitu sudah on, cara menghidupkannya AC adalah diputar ke kanan. Ini otomatis nyala. Dan pastiin 15 menit saja. Kalau mobil bagus AC-nya, ya pastiin kondisi dingin atau enggak. Karena sehubungan dengan AC juga cukup menjadi sesuatu yang menarik, karena ada komponen-komponen yang harganya yang tidak murah. Dan ini yang terakhir, jadi kesimpulan supaya teman-teman lebih rinci lagi nanti kalau memilih Evoque bekas. Yang pertama yang perlu diperhatiin bahwa sistemnya di dalam mobil ini kalau bisa yang tidak perlu ada magnarite-nya, sehingga mengurangi yang tadi ada isu-isu bunyi bisik. Walaupun secara kalau bagi teman-teman yang pengen ngebut itu ya pastiin seneng yang magnarite. Nah, mobil yang nggak ada magnarite-nya yang tadi saya jelasin bahwa nggak ada sistem dynamic-nya, yang pencetannya hanya ada 4 icon aja. Itu yang pertama. Dan mobil yang nggak ada magnarite-nya yaitu 2014 ke atas. Kemudian yang kedua adalah carilah mobil kalau bicara diesel dan bensin, tapi saya paling nyaranin yang paling reliable sampai sekarang adalah perawatannya paling mudah itu yang bensin, yang SE4. Kemudian yang ketiga, spek secara feature itu carilah yang full spek, yang artinya ada blind spot, kemudian ada rear seat entertainment-nya, di belakang itu ada 2 TV, kemudian kameranya ada 5, kemudian ada parking assist-nya yang sebelumnya di dalam video saya jelasin fungsinya parking assist, yaitu parkir seri. Kemudian yang pastinya bahwa spek-spek yang paling tinggi yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang keempat adalah pastinya mobil pilih yang hindari pernah kecelakaan berat. Kalau hanya serempet-serempet, ada tacap-tacap, itu masih di-ignore. Tapi kalau ada kecelakaan berat, ada struktur yang pernah dia benerin, lebih baik hindarin. Kemudian yang kelima, itu tak kalah pentingnya karena Jakarta ini sering banjir, pastiin mobilnya tidak pernah kebanjiran. Karena mobil ini sudah banyak namanya control unit. Kalau pernah kebanjiran, kemudian mungkin benar pada saat itu, tapi karena di dalam kontrol unitnya itu berupa konektor-konektor yang cukup sensitif sehingga berjamur, sehingga nanti beberapa fungsi akan tidak berfungsi. Kemudian tak kalah pentingnya pastiin showroom yang terpercaya, apalagi teman-teman dan sahabat Hanggar sudah kenal dengan pemilik showroomnya sehingga bisa memberikan jaminan yang lebih. Dan yang paling terakhir, teman-teman nggak usah khawatir kalau beli Range Rover Evoque atau tertarik dengan Range Rover Evoque bekas, pastikan ke showroomnya minta untuk di general check di Hanggar 17, sehingga sebelum teman-teman sahabat Hanggar menawar itu tahu kondisi mobilnya seperti apa, karena kami bisa menyajikan kondisi Range Rover itu seperti apa. Oke, terima kasih. Jangan lupa selalu lihat YouTube channel kami Hanggar 17 dan pastikan subscribe and share. Selamat pagi.